Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dan orang ini bilang dia membunuh mereka dan mengambil inti iblis mereka tidak mungkin. Bagaimanapun, ini pasti cukup berharga untuk menebus kerusakan pada lapisan roh. Kakak, bagaimana menurutmu orang ini tidak memberi kami niat buruk, dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk menawarkan kompensasi. Dia juga mengatakan bahwa dia akan berutang budi kepada kita. Saya akan mengatakan itu cukup untuk membangun ketulusannya. Bukankah akan sedikit sombong untuk menyerangnya sekarang? Pria muda berbaju emas menatap Yang Qi dengan niat membunuh. Ah, apa yang kamu takutkan? Dia hanya takut pada kita. Dia jelas tipe orang yang suka menentang hukum, dan sekarang dia mencoba mengulur waktu agar dia bisa membuka portal luar angkasa. Dengar, aku tidak peduli apa yang dia katakan. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Semuanya, serang dia sekarang dan pastikan dia gagal. Dalam sekejap mata, pemecah pedang emas besar muncul di tangan pemuda itu, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu memancarkan drone yang terdengar seperti gemuruh gunung berapi, dan memancarkan fluktuasi yang tampaknya mampu menghancurkan langit. 1. Kakak, salah satu legendaris bintang astral berkata, kamu akan menggunakan pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Apakah Anda mencoba membunuhnya? Ini buruk. Apa yang terjadi jika dia seseorang yang penting? Ada angin muson di luar sana, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari benua Kuik Fajar berada di luar pertempuran. Bagaimana jika orang ini jenius dari sekte kuat yang terluka dalam pertempuran? Jika kita membunuhnya, tidak bisakah itu menyebabkan bencana besar? Itu tidak masalah. Kerugian apapun yang ada untuk membunuhnya, keuntungannya akan lebih besar daripada mereka. Niat membunuh yang membara muncul dari mata pemuda itu saat dia bersiap untuk memasuki prahara spasial dan membunuh Yang Qi. Pemecah pedang emasnya adalah harta magis yang kuat dari zaman purba, sesuatu yang mirip dengan pagoda Kaisar Agung, dan dengan demikian, dia merasa sangat percaya diri untuk bisa menjadi yang teratas. Tepat ketika pemuda itu hendak menyerang, sebuah suara bisa terdengar dari kejauhan saat lebih banyak ahli tiba. Tetap di tanganmu, kata seorang pemuda berjubah biru panjang, yang memancarkan fluktuasi dari transformasi tak pernah mati. Jin Zenyun berhenti menyebabkan masalah. Dia bukan musuh, dia sudah menjelaskan bahwa dia memiliki niat baik. Tidak ada tempat bagi Anda untuk menjadi begitu tak kenal ampun di sini. Asosiasi asal roh kami adalah salah satu dari 3.000 sekte Taois yang benar dan ortodoks. Kami tidak melakukan hal-hal seperti ini. Selain itu, jika tersiar kabar, itu akan sangat merusak reputasi kami. 2. Ini urusanku, Lan Tianbo. Apa hak Anda untuk ikut campur? Tidak ada yang bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Kamu pikir kamu siapa? Seorang setengah bijak, seorang bijaksana hebat. Bahkan jika kamu seorang half sage, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Saya hanya memberikan wajah kepada orang bijak hebat. 3. Terbang ke depan untuk menghalangi jalan Jin Zenyun menuju Yang Qi, Lan Tianbo berkata, bagaimanapun, mengambil keuntungan dari seseorang di saat bahaya, terutama orang yang telah menunjukkan niat baik kepada kita, melanggar semangat aturan asosiasi asal roh kita. Keduanya saling memandang dan mendengus dingin. Sementara itu, serangan Yang Qi di portal luar angkasa semakin intens. Setiap pukulannya didukung oleh kekuatan 300.000 megamamot kuno, membuatnya seperti penjelmaan roh dewa, mampu mengguncang langit berbintang dan menyebabkan matahari dan bulan bergetar. Kekuatan portal luar angkasa berkurang, dan lebih banyak retakan menyebar di permukaannya. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa itu hampir selesai. Kekuatan prahara spasial di daerah itu menyapu bolak-balik, menghancurkan medan lokal. Cadangan, seseorang berteriak. Banyak ahli melakukan hal itu. Namun, pemimpin berpangkat rendah, legendaris domain pribadi, tampaknya ingin menggunakan kekuatan domain pribadinya untuk mencoba maju. Sayangnya, dia akhirnya disambar petir, menyebabkan dia batuk darah. Mundur, dia mengeluarkan segenggam pil obat, yang dia telan. Bahkan domain pribadi saya tidak dapat menangani fluktuasi portal luar angkasa itu. Jika dia berhasil, seberapa kuat dia? Dia bukan manusia. Dia bahkan lebih kuat dari iblis-iblis perunggu. Substrukturnya melampaui apapun dari benua Quick Dawn. Faktanya, saya tidak berpikir pesawat yang lebih tinggi seperti benua naga ular memiliki orang sekuat ini. Semua orang benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pada saat itulah Jin Zenyun mengangkat pedang emas yang mendominasi surga dan menghindari Lan Tianbo.
Cahaya keemasan keluar dari pemecah pedang, membelah prahara spasial untuk memungkinkannya kabur ke arah Yang Qi. Saat dia mendekat, dia mengirim pemecah pedangnya terbang menuju kepala Yang Qi dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung. Mati. Pemecah pedang emas yang mendominasi surga begitu luar biasa perkasa sehingga tidak ada badai yang bisa menimbulkan masalah baginya. Bahkan, tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan planet menjadi berkeping-keping. Seluruh area sekarang bermandikan cahaya keemasan saat Jin Zenyun legendaris yang tidak pernah mati menyerang dengan kekuatan mematikan, menggunakan hukum magis yang tidak pernah mati untuk meninggalkan Yang Qi tanpa jalan keluar. Kecemburuan dan keserakahannya mendorongnya ke kedalaman niat membunuh. Tunggu, jangan teriak Lan Tianbo. Dia bergabung dengan para ahli lain, namun, semuanya sudah terlambat. Pemecah pedang emas yang mendominasi surga adalah harta berharga purba, dan bahkan Half Sage pun tidak bisa menghindarinya begitu dilepaskan. Bersiaplah untuk mati, neraka yang aneh. Jerit Jin Zenyun. Yang Qi sedang menyerang portal luar angkasa, dan tidak punya waktu untuk memusatkan konsentrasinya pada hal lain. Jika pukulan itu mendarat, sepertinya sudah pasti bahwa dia akan hancur berkeping-keping. Namun, ketika pedang emas yang mendominasi surga hanya berjarak sekitar 9 meter dari kepala Yang Qi, itu terhalang oleh pagoda perunggu yang sangat besar. Pedang itu mengenainya, dan ledakan nyaring bergema. Harta pertahanan purba Jin Zenyun berseru. Kemudian, ekspresinya berubah lebih ganas saat dia mengangkat pedang emas yang mendominasi surga dan bersiap untuk menyerang dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Serangan yang mendominasi surga, dia berteriak. Seketika, Swordbreaker itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang lebih intens dari sebelumnya, dan dia mengayunkannya ke bawah dengan gerakan yang sepertinya tidak bisa dihalangi. Jepret, pemecah pedang emas yang mendominasi surga menerobos pagoda, dan kemudian mendekati kepala Yang Qi. Dia sudah selesai. Itulah yang dipikirkan semua orang. Sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu Yang Qi direduksi menjadi bubur berdarah. Namun, ketika Swordbreaker itu mendarat, itu tidak menghancurkan kepalanya seperti semangka. Faktanya, Yang Qi benar-benar bangkit, jubahnya berdesir di sekelilingnya. Dia tidak lagi mengenakan armor pelat Dewa Neraka, tetapi sebaliknya, manifestasi jasmani dari energi sejati yang merupakan jubah yang sama yang akan terlihat dikenakan oleh Legiun Dewa. Saat dia berdiri di sana, sungai emas energi sejati mengalir ke dirinya dari pemecah pedang, mengisi meridian dan lautan energinya dalam upaya untuk menghancurkannya. Tapi kemudian, sebuah getaran melewatinya, mengambil semua energi itu dan menyatukannya dalam tinjunya. Serangan tinju berikutnya cukup kuat untuk mengguncang langit, menghancurkan matahari dan bulan, menyebabkan planet-planet jatuh, dan menghancurkan kehampaan. Portal luar angkasa yang sangat besar meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkan, di saat yang paling kritis, Yang Qi mampu mengarahkan kembali kekuatan pemecah pedang emas yang mendominasi surga, menggabungkannya dengan energi sejatinya sendiri, dan menggunakannya untuk memberi kekuatan pada pukulan terakhir yang mengakhiri portal luar angkasa. Dia akhirnya berada di Space Void Transformation. Pada saat yang sama, pecahan portal luar angkasa tersedot ke Yang Qi, di mana mereka menjadi kekuatan spasial murni, hukum magis ruang yang telah ada selama ribuan tahun. Semua energi sejati Tuan yang berdaulat yang tersisa yang telah dia simpan di pagoda Kaisar Agung mengalir ke dalam dirinya, memperkuat meridiannya, tubuh kedagingannya, dan jiwanya. Kau memanfaatkanku, dasar neraka yang aneh. Jin Zenyun menggeram, mengangkat pedangnya. Tidak berhenti sejenak, dia menyerang lagi pada Yang Qi, pusaran emas berputar-putar di sekitar senjatanya saat dia menyerang. Yang Qi tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Jin Zenyun, dan ruang terbuka untuknya semudah tirai, menyebabkan aliran energi spasial melonjak. Yang sangat mengejutkan para penonton, dia meraih pemecah pedang emas yang mendominasi surga, benar-benar menghentikan gerakannya. Jin Zenyun berjuang, namun, tidak bisa menggerakkan senjatanya. Bam! Yang Qi melambaikan tangannya, dan ruang di area itu runtuh. Jin Zenyun berteriak saat dia terlempar ke belakang, tubuhnya hancur, darah keemasan menyembur keluar darinya untuk menghujani pegunungan di bawah. Yang Qi dengan tegas mengambil pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Hanya butuh satu sapuan tangannya untuk mengirim pemuda itu terbang, setelah itu Yang Qi benar-benar mengabaikannya, dan malah menarik napas dalam-dalam saat dia menyelidiki kekuatan baru yang mengalir melalui dirinya. Beberapa saat yang lalu, dia telah menghancurkan portal luar angkasa dan kemudian menyerap puing-puing yang dihasilkan, yang sangat penting untuk meningkatkan dimensi di dalam dirinya. Saat ini, lautan energi dan meridiannya memiliki begitu banyak energi di dalamnya sehingga mereka mengembang seperti balon. Adapun dimensi di dalamnya, mereka juga berkembang pesat.
Saat darahnya dipompa melalui pembuluh darahnya, dia tumbuh semakin kuat, membuatnya tampak seperti seorang pejuang yang dikirim oleh Legiun Dewa untuk menaklukkan neraka. Sovereign Lord True Energy mengalir ke dirinya dari cadangan yang telah dia bangun. Pada saat yang sama, energi roh berkumpul dari pegunungan di sekitarnya, ke titik di mana naga putih bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya meledak ke tempat terbuka dan diserap. Bahkan ada kekuatan universal yang mengalir ke dalam dirinya dari luar surga. Pada saat dia membuat terobosan, pikirannya tampak berkembang, dan tiba-tiba, dia sangat terhubung dengan ruang waktu. Kekuatan kehampaan mulai berkumpul di dalam dirinya, dan dalam sekejap, dia bisa melihat dengan mata terbukanya cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, yang tidak lain adalah kekuatan bintang-bintang. Jauh di atasnya di langit, banyak bintang mengedipkan mata saat dia menyerap kekuatan, dia memprovokasi tanda-tanda aneh di langit dan bumi. Ini bahkan seorang half sage tidak bisa menangani kekuatan langit dan bumi seperti ini. Lihatlah semua tanda-tanda aneh. Tidakkah dia khawatir jika dia menyerap semua energi itu, dia akan meledak masing-masing adalah jenis kekuatan yang berbeda. Orang-orang dari asosiasi asal roh semuanya melihat dengan sangat terkejut. Namun, Yang Qi mengabaikan mereka, dan fokus sepenuhnya pada pencerahannya. Di dalam dirinya, partikel God Mammoth terbangun. Beberapa saat yang lalu, dia berada di level 300.000. Tapi sekarang, 310.000, 320.000, 350, 370, 400.000. Fluktuasi energi beriak yang menggelinding dari dirinya tampaknya mengandung cahaya yang membara selamanya, sesuatu yang dapat menundukkan energi vital apapun yang disentuhnya. Pada akhirnya, dia memiliki 600.000 partikel yang terbangun di dalam dirinya, yang berarti total cadangan energinya yang sebenarnya telah berlipat ganda. Itu bukan prestasi kecil. Bagaimanapun, setiap partikel kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka lebih sulit untuk dibangunkan dari yang sebelumnya. Saya merasa seperti saya cukup kuat untuk menghancurkan benua, untuk merobek celah di ruang angkasa, untuk mematahkan semua belenggu. Kekuatan yang mengalir melalui Yang Qi membuatnya merasa jauh lebih kuat daripada siapapun dengan level yang sama. Gerakan tangan sekecil apapun di pihaknya bisa mengirim riak kekuatan spasial keluar. Tiba-tiba, sebuah celah muncul di luar angkasa, dan badai spasial yang gelap gulita keluar. Energi sebenarnya dari portal neraka telah berubah secara dramatis, dan iblis spora sekarang memiliki aura suci. Kalung mutiara 9 bintang yang dibentuk oleh inti iblis telah meleleh, dan digabungkan dengan energi sejati penguasa berdaulat, untuk membentuk sesuatu yang baru, sebuah bintang besar yang sekarang dipasang di bagian atas pintu. Sekarang Yang Qi adalah legendaris ruang void, semua manifestasi energinya yang sebenarnya berbeda. Tombak Dewa Neraka, wadah api neraka, segel Dewa Iblis, dan sayap malaikat telah maju dengan pesat. Desir, sayap malaikatnya muncul di belakangnya, bersinar dengan cahaya suci yang bisa mengusir semua kegelapan dan kesuraman. Mereka ditutupi dengan trompet, drum, himne suci, dan catatan musik dari aula surga. Dari apa yang Yang Qi tahu, gerakan sekecil apapun dari sayap itu bisa menembus ruang. Jika dia diserang oleh tangan Great Sage itu sekarang, dia bisa melarikan diri semudah meniup debu dari bahunya. Saat ini, satu-satunya hal yang akan menjadi bahaya baginya adalah seorang Sage Agung yang muncul secara langsung untuk menyerangnya. Transformasi legendaris ketiga adalah titik balik, titik di mana seseorang akhirnya bisa mendapatkan pencerahan mendalam tentang langit dan bumi. Tentu saja, itu hanya pencerahan. Untuk memahami hukum magis dengan cukup baik untuk mengendalikan atau mengubahnya, seseorang harus berada di level Great Sage, atau bahkan mungkin level di luar itu, level demi immortal. Hukum magis ruang melibatkan dao yang tak terhitung banyaknya. Untuk benar-benar memasuki kedalaman alam semesta, Yang Qi akan membutuhkan lebih dari sekadar pencerahan dangkal transformasi ruang void. Tentu saja, mengingat sifat luar biasa dari portal luar angkasa yang telah dia pecahkan, Yang Qi telah menerima pencerahan yang sebanding dengan seseorang yang 4 atau 5 tingkat di atasnya. Tombak Dewa Infernal miliknya sekarang meledak dengan kekuatan spasial, dan bisa menembus ruang waktu untuk membunuh musuh. Dia memanggil tombak, lalu menusukkannya ke depan untuk menembus ruang. Itu menghilang, dan kemudian beberapa saat kemudian, jeritan bisa terdengar dari atas saat iblis-iblis perunggu Astral Star ditikam sampai mati, dan jatuh seperti bintang jatuh. Ketika menabrak pegunungan di bawah, mereka meleleh menjadi lava belerang. Bagus sekali. Saya sekarang mengendalikan kekuatan luar angkasa. Menarik kembali energi sejatinya, dia melihat sekeliling pada sekelompok orang dari asosiasi asal roh. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang emas yang mendominasi surga.
Swordbreaker telah ditempa dari logam yang tidak diketahui, dan ditutupi dengan hiasan ukiran burung, bunga, dan hal-hal serupa. Itu juga seberat gunung, ke titik di mana kebanyakan orang dalam transformasi legendaris ketiga bahkan tidak akan mampu mengangkatnya. Dari auranya, Yang dapat mengatakan bahwa itu kira-kira setara dengan pagoda Kaisar Agung, yang berarti bahwa siapapun yang memalsukannya adalah orang yang mirip dengan Kaisar Agung kaya subur. Namun, energi eksplosif dan perkasa di dalamnya, yang tampaknya haus untuk membantai musuh, sebenarnya melampaui pagoda. Mustahil untuk mengatakan siapa dalam sejarah yang menamai si pemecah pedang, tapi itu tidak masalah. Itu sangat kuat, dan dengan demikian, ketika menyerang Yang Qi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan pengalihan yang melekat pada seni energi kelas dewa untuk mengirim kekuatan pukulan ke portal luar angkasa. Jika dia membiarkannya benar-benar masuk ke tubuhnya, dia pasti sudah mati. Meskipun pagoda Kaisar Agung mungkin bisa melunakkan pukulannya, dia masih akan menderita kerusakan besar pada meridiannya. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan membara dari logam, seperti emas cair. Oleh karena itu, ketika kekuatannya mengalir melaluinya, ia bersinar cemerlang, menyebabkan seluruh langit dan bumi berubah menjadi lautan emas. Sungguh harta yang luar biasa. Saya hanya berpikir bahwa saya tidak memiliki senjata yang bagus untuk melawan putra mahkota, dan pemecah pedang ini tampaknya luar biasa. Jika saya mengeluarkan potensi penuhnya, saya pikir itu akan menyakiti bahkan dia. Mungkin aku bahkan bisa meledakkan otaknya dengan itu. Dengan itu, dia mengirim sebagian dari kekuatannya sendiri ke dalam pemecah pedang untuk mencoba menjadikannya miliknya. Tetap di tanganmu. Seseorang tiba-tiba berteriak. Pemecah pedang emas yang mendominasi surga milik asosiasi asal roh. Itu ditempa oleh Great Sage di masa lalu, dan merupakan senjata khas sekte kami. Siapapun yang mencurinya akan menderita murka surga. Aura yang kuat menyertai suara itu, yang berasal dari seorang pria parubaya, yang mengenakan baju besi bernoda darah. Mengingat bagaimana dia berbau iblis-iblis, dia pasti baru saja kembali dari pertempuran sengit di atas. Bergegas maju, dia mengambil Jin Zenyun dan menuangkan energi sejati ke dalam dirinya untuk mencoba menyembuhkannya. Menatap Yang Qi, dia berkata, "Mengapa kamu menabur perselisihan di wilayah asosiasi asal roh? Serahkan segera pemecah pedang emas yang mendominasi surga, dan datanglah ke markas kami untuk memohon pengampunan. Jika Anda melakukannya, kami mungkin membiarkan Anda lolos." Yang Qi segera mengenali aura pria itu. Setengah sage. Setengah orang bijak seperti pria ini dan putra mahkota sudah setengah jalan untuk menjadi orang bijak hebat. Mereka berada di transformasi tidak pernah sekarat, tetapi jauh lebih kuat dari level itu. Satu gerakan di pihak mereka dapat membakar langit dan menguapkan laut, dan mereka dengan mudah dapat memanipulasi hukum magis. Saya melawan iblis-iblis di sana dan kebetulan jatuh ke daerah ini, Yang Qi menjelaskan dengan suara dingin. Saya kemudian meminjam beberapa energi vital dari wilayah Anda untuk mencapai terobosan. Bahkan setelah saya memberikan kompensasi yang bagus, orang ini tidak ragu-ragu untuk mencoba membunuh saya. Kakak, inilah yang terjadi. Murid-murid lain di daerah itu melanjutkan untuk memberikan penjelasan kepada Half Sage. Apa kata pria itu? Tampak terkejut. Maksudmu dia baru saja mencapai transformasi legendaris ketiga, namun masih bisa menyakiti Jin Zenyun seburuk ini dan dia bahkan secara paksa mengambil pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Itu benar, kakak, kata Lan Tianbo. Kami menduga orang ini memiliki latar belakang penting. Dia bahkan mungkin dari pesawat yang lebih tinggi. Kami mencoba membuat Jin Zenyun menahan diri, tetapi dia tetap menyerangnya. Iya, jika memang seperti itu, maka kurasa kita harus membicarakan semuanya, kata pria itu. Melihat kembali ke Yang Qi, dia berkata, dengarkan teman, kamu harus mengembalikan pedang emas yang mendominasi surga. Itu adalah harta yang sangat berharga, jenis yang asosiasi asal roh tidak akan berhenti untuk mengambilnya. Bahkan tetua utama Great Sage akan berpartisipasi dalam pengejaran jika Anda mencoba untuk mengambilnya. Selain itu, tidak mungkin Anda bisa mengendalikan senjata. Itu dilindungi oleh kehendak seorang Sage hebat yang tidak akan pernah bisa kau netralkan. Jika Anda mencoba mengambil kendali secara paksa, serangan baliknya akan menjadi bencana besar bagi Anda. Yang Qi menyedot lautan cahaya keemasan kembali ke pemecah pedang. Jadi, apakah ini cara asosiasi asal roh Anda melakukan sesuatu? Kalian hampir membunuhku, bahkan setelah aku menawarkan banyak kompensasi. Lalu, alih-alih menawarkan permintaan maaf, kamu ingin mengambil kembali pemecah pedang yang aku menangkan dengan adil. Betapa kurang ajarnya, teriak Jin Zenyun. Tiba-tiba, energi emas sejati berputar keluar dari dirinya,
seolah-olah dia sedang bersiap untuk mencoba memanggil pemecah pedang itu kembali kepadanya. Sial baginya, sekarang Yang Qi memiliki pemecah pedang, itu bahkan tidak berkedut. Beraninya kau, sial, kembalikan pedang emas yang mendominasi surga. Kalau tidak, kamu akan mati. Mata Jin Zhengyun berkilat seperti mata serigala atau harimau. Jelas, dia baru saja mengalami penghinaan besar di tangan Yang Qi, dan itu diperparah oleh ekspresi cemoohan di wajah rekan-rekan muridnya. Dia adalah legendaris Never Dying yang perkasa, dan Yang Qi hanyalah legendaris Space Void. Mereka sepenuhnya terpisah 6 tingkat, namun, Jin Zhengyun benar-benar hancur. Dia bahkan tidak bisa melawan. Seluruh pertarungan itu seperti lelucon. Alih-alih menanggapi Jin Zhengyun, Yang Qi hanya menunggu Half Sage mengatakan sesuatu. Jika responsnya tidak memuaskan, dia akan pergi begitu saja. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya saat ini, bahkan seorang Sage hebat tidak akan dapat membunuhnya, dan pada kenyataannya, mungkin mati dalam prosesnya. Bagaimanapun, Yang Qi hanya perlu pergi ke prahara ruang waktu dan menemukan monsun neraka. Half Sage memikirkan situasinya sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kamu mengembalikan pedang emas yang mendominasi surga, dan kami menyebutnya genap maka Anda bisa melanjutkan perjalanan. Aku akan mengingatkanmu untuk terakhir kalinya bahwa Jin Zhengyun ini memanfaatkan momen kritis dalam terobosanku untuk mencoba membunuhku. Kau memintaku untuk melupakan itu. Jadi apa yang kamu harapkan? Asosiasi Asal Roh kami adalah salah satu dari 3.000 sekte Taois besar di benua Kuik Fajar. Sejarah kita kembali ke dahulu kala. Tidak bisakah Anda memberi kami sedikit wajah dalam hal ini? Apa? Menurutmu kita akan meminta maaf atau apa? Kamu pikir kamu siapa? Seorang bijaksana hebat tuan dari zaman kuno. Tunggu. Kamu hanya mencari alasan untuk menyimpan Swordbreaker, bukan? Yang Qi tidak bisa menahan tawa. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya dari Asosiasi Asal Roh, saya pergi, dan saya membawa pemecah pedang ini. Hati-hati, kalian semua. Dan jangan pernah berpikir untuk mencoba mendapatkan benda ini kembali. Selamat tinggal dan semoga berhasil menemukanku lagi. Suara mendesing. Dengan itu, dia terbang ke udara. Kamu tidak akan kemana-mana, kata setengah Sage. Melambaikan tangannya, dia menyebabkan suara pawai militer meledak, memenuhi area itu. Pada saat yang sama, itu seperti seluruh pasukan muncul, sejumlah jiwa yang dengan cepat membentuk bentuk sangkar. Tinju pertempuran dao perang, penyempurnaan tubuh jiwa prajurit. Half Sage merobek ruang terbuka, lalu melangkah melewatinya untuk muncul di sebelah Yang Qi, di mana dia melepaskan serangan tinju. Energi perang dan kematian menyapu, momentum yang bisa membantai dewa dan meninggalkan petak darah di belakangnya. Waktu yang tepat, kata Yang Qi. Dia telah berpikir untuk menguji kekuatan barunya melawan lawan yang kuat. Pria ini adalah Half Sage, dan putra mahkota adalah Half Sage. Oleh karena itu, pertarungan seperti ini akan memberinya gambaran yang bagus tentang seperti apa pertarungan mematikan dengan putra mahkota nantinya. BOOM. Tombak Dewa Neraka muncul di tangan Yang Qi, yang dia dorong pada sudut yang sangat sesuai dengan cara kerja surga. Seketika, itu menembus energi perang dan kematian, dan menuju ke telapak tangan Half Sage. Aku tidak peduli seberapa kuat energimu yang sebenarnya, kata setengah Sage. Bahkan jika itu lebih kuat dari itu masih terlalu lemah. Tonton dan pelajari seperti apa dao surga dan bumi yang sebenarnya. Rekrut. Half Sage melambaikan tangannya di udara untuk memanggil karakter yang terbentuk dari energi sejati, yang mulai bergemuruh menuju tombak Dewa Infernal. Itu tidak lain adalah karakter untuk rekrut, dalam naskah kuno abadi. Kehadirannya saja memaksa energi vital langit dan bumi di daerah itu menjadi seperti rekrutan tentara. Seni energi apa ini? Tombak Yang Qi langsung melambat. Namun, itu adalah disiplin bela diri dengan variasi tak terbatas, jadi dia dengan cepat mengubah sudut, menyebabkan semua yang ada di area itu bergetar. Tentara, Half Sage berkata dengan senyum dingin, memanggil karakter energi sejati yang bertuliskan tentara. Seketika, celah terbuka di ruang sekitarnya, dan formasi mematikan mengalir seperti tentara. Kamu akan jatuh hari ini, nak, kata Half Sage, mendorong kedua tangannya ke depan, menyebabkan proyeksi energi sejati seperti gunung melesat ke depan. Dia telah memaksa semua energi vital di daerah itu untuk menjadi tentara di bawah kendalinya, yang bisa dia gunakan untuk menginjak-injak apapun yang menghalangi jalannya. Seni energi dan basis kultivasinya jelas hanya malu menjadi Sage hebat. Sangat bombastis, Yang Qi berkata, menyapu tombak Dewa Nerakanya bolak-balik untuk memotong aliran energi vital. Kemudian, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan berteriak,
menyebabkan lubang putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Space Void God Lightning meletus, sungainya, menyapu Half Sage sebelum dia bisa bereaksi. Kamu bisa mengendalikan Space Void God Lightning. Hanya orang bijak hebat yang bisa melakukan itu. Half Sage segera membela diri, memanggil lingkaran cahaya besar yang bersinar terang. Kemudian dia merentangkan 5 jarinya untuk menyerang lagi, mengirim karakter rekrut dan tentara yang digabungkan secara instan. Sayangnya bagimu, aku setengah Sage, dan dengan demikian, petir ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Sekarang, ke sini. Itu adalah serangan kuat yang jelas dimaksudkan oleh Half Sage untuk mencabik-cabik Yang Qi. Mata Yang Qi melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Kemudian, cahaya Sage mengalir darinya, dan sayap malaikatnya terbentang. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Serangan Half Sage hanya mengenai udara, dan sesaat kemudian, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengunci fluktuasi jiwa lawannya. Tidak baik. Melihat sekeliling, dia memaksa lingkaran cahaya di sekitarnya menyusut, memperkuat pertahanannya. Namun, pada saat itulah sebuah tombak tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Krik, retakan, pop, tombak itu tiba-tiba menembus penghalang dan masuk ke tubuhnya. Distorsi medan listrik, teriaknya, kaget dan marah karena Yang Qi mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Seketika, energi pertahanan yang mengelilinginya berubah menjadi domain pribadi. Domain perang. Dalam sekejap mata, pria itu dikelilingi oleh spanduk perang, genderang perang, dan pasukan besar. Saat Half Sage melepaskan domain pribadinya, Yang Qi berpikir, Half Sage luar biasa. Sepertinya saya perlu melakukan pelatihan yang lebih serius jika saya akan mencoba membunuh seseorang seperti putra mahkota. Lagi pula, tingkat kultivasi kita terlalu jauh. 7 seluruh level. Meskipun cadangan energi saya yang sebenarnya sangat besar, itu tidak menutupi perbedaan level. Domain perang. Teriak Half Sage. Saat domain mulai terbentuk, seolah-olah dao perang mengambil alih area tersebut. Energi vital melonjak dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia berdiri di tengah semua itu, tampaknya tak terkalahkan. Bam! Tombak Dewa Infernal menusuk sebagian ke dalam domain perang, tapi kemudian berhenti. Itu mengirim energi neraka ke domain untuk mencoba menginfeksinya, tetapi yang dilakukan Half Sage hanyalah mengangkat bahu, dan energinya menghilang. Ini adalah domainnya, ini adalah kerajaannya. Jadi, trik apa lagi yang kamu miliki? Dia bertanya. Dengan domain pribadinya yang diberdayakan penuh, aura seorang Sage hebat berkedip-kedip di area tersebut, yang terjadi ketika Half Sage hampir saja membentuk Sage Mode. Selanjutnya, tanpa peringatan sama sekali dia menerjang ke arah Yang Qi. Tersenyum, Yang Qi mengelak ke samping dan menebas dengan tombak Dewa Infernalnya, penasaran ingin melihat dengan tepat seberapa kuat Half Sage ini sekarang setelah dia memanggil domain pribadinya. Anda tidak memiliki domain. Kamu gila atau apakah Anda hanya ingin mati? Tinju Half Sage berubah menjadi telapak tangan saat dia berkata, telapak tangan meraih bulan petik bintang. Sekarang, sepertinya dia mencoba menangkap Yang Qi, dan sepertinya cahaya bintang jatuh berkedip di sekelilingnya. Setiap serangan yang diblokir Yang Qi menyebabkan suara seperti kisil logam pada logam bergema. Tanpa diduga, tombak Dewa Infernal tidak benar-benar mampu menembus telapak tangan itu. Tubuh kedagingan pria ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, senjata itu tidak runtuh. Yang Qi berada di Space Void Transformation, dan cukup kuat untuk melawan domain pribadi Half Sage. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar, bahkan di benua Kuik Fajar. Adapun Half Sage, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin terkejut dia. Dia awalnya berasumsi bahwa, mengingat tingkat basis kultivasinya, yang harus dia lakukan hanyalah memanggil domain perangnya untuk menangkap Yang Qi. Sebaliknya, kepercayaan dirinya terkikis saat dia menyadari bahwa lawannya bahkan tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Jagoan, Yang Qi melayang bolak-balik seperti angin, dikelilingi oleh aliran ruang yang membuatnya sedemikian rupa sehingga setiap orang biasa yang memandangnya kemungkinan akan menjadi pusing karena upaya itu. Tak satu pun dari serangan Half Sage bisa menyentuhnya, dan dia terus menusukkan tombaknya ke wilayah pria itu, merusaknya sepasti injakan kaki gajah. Akhirnya, Half Sage mengeluarkan kemarahan dan frustrasi. Kepakan sayap malaikat Yang Qi saja bisa mendorongnya melalui beberapa lapisan ruang, sehingga mustahil bagi Half Sage untuk meletakkan tangannya di atasnya. Faktanya, pria itu hanya bisa memakan debunya saat dia mencoba mengejar. Yang Qi bisa saja melarikan diri, tetapi sebaliknya, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Half Sage ini, dan pada saat yang sama, menilai basis kultivasi pria itu. Kamu mendorong sesuatu terlalu jauh.
Half Sage berputar bolak-balik, namun tidak bisa melihat Yang Qi lebih dari kabur dari sudut matanya. Akhirnya, dia memaksa dirinya untuk tenang, dan mengecilkan domain pribadinya. Kemudian, dia melepaskan ledakan energi sejati dan berkata, orang yang bersalah tidak akan pernah bisa lepas dari keadilan dari surga. Energi sejatinya menjadi seperti untaian sutra yang tak terhitung jumlahnya yang keluar untuk memenuhi udara di sekitar mereka. Akhirnya, upaya ini berhasil mengunci lokasi Yang Qi. Tebasan Sky Sundering, menggunakan telunjuk dan jari tengahnya seperti pedang, dia menebas ke bawah. Dari tampilannya, Half Sage memperkuat serangan ini dengan semua yang ditawarkan basis kultivasinya. Itu adalah langkah terakhirnya, sebuah langkah yang dirancang untuk membelah langit itu sendiri, untuk menghancurkan gunung dan sungai, untuk membuka kehampaan dan menghancurkan dao besar. Pada titik inilah pagoda berputar muncul di atas kepala Yang Qi, yang setiap putarannya mampu meniadakan serangan paling mematikan. Pada saat yang sama, sebuah domain muncul di sekitarnya. Domain kaya subur. Sekarang dia berada di transformasi ruang void, dia bisa menggunakan energi sejati penguasa yang berdaulat untuk menggunakan domain pribadi pagoda Kaisar Agung. Saat menyebar, domain bersinar dengan warna kuning keemasan, warna tanaman yang subur dan kelimpahan yang subur. Itu bukan emas metalik, melainkan kuning gandum dan biji-bijian, yang melambangkan panen yang kaya, dan sukacita yang berlimpah. Domain kaya subur mengelilingi Yang Qi, membuatnya tampak seperti dewa dari tanah yang paling kaya dan subur, tempat yang subur dengan tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi, pagoda Kaisar Agung mengungkapkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi sekarang Yang Qi telah tumbuh kuat. Harta berharga dari masa lalu yang jauh ini mengungkapkan salah satu kemampuannya yang paling kuat. Begitu domain kaya subur mengepung Yang Qi dengan kelimpahan emas, dia memulai pemboman lain di Half Sage. Akibatnya, pria itu hampir batuk seteguk darah lagi, kali ini bukan karena cedera, tetapi karena amarah. Dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun pada Yang Qi, penghinaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya dalam pertempuran. Dengan domain dan pemecah pedang, Yang Qi terlalu kuat. Bahkan, siapapun yang mencoba masuk ke domain itu akan langsung dihancurkan. Lagi pula, pedang emas yang mendominasi surga telah ditempa oleh seorang Sage Agung yang kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Kaisar Agung Richlus. BOOM. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang bersinar dari pemecah pedang melesat ke atas, hampir seolah-olah bermaksud untuk menembus domain kaya subur. Akibatnya, api meledak di mana-mana di sekitar Yang Qi. Hah! Setengah Sage tertawa. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan pemecah pedang emas yang mendominasi surga? Dasar neraka itu tidak mungkin. Lihat, itu melawan. Melemparkan hati-hati ke angin, dia menerjang ke depan untuk menyerang domain kaya subur Yang Qi dengan serangan tinju yang kuat. Dalam sekejap mata, Yang Qi terancam dari dalam dan luar domain. Ah, benarkah bukannya pemecah pedang ini sebenarnya adalah Sage hebat? Itu dibuat oleh satu orang, tetapi saya dapat mengatakan bahwa siapapun yang memalsukannya telah lama mati. Jika wasiatnya menolak untuk mengakui kesetiaan, maka saya hanya perlu membersihkannya dari harta karun itu. Meskipun kehendak sang Swordbreaker itu kasar dan mendominasi, Yang Qi bahkan lebih kasar dan lebih mendominasi. Dia bisa menghancurkan surga dan neraka, dan mewakili legiun dewa dan kehendak Mahadewa. Mencengkeram pemecah pedang dengan erat, dia mengirim aliran energi sejati penguasa berdaulat ke dalamnya, menekan cahaya keemasan dan perlahan-lahan melenyapkan keinginan di dalam senjata. Pada saat yang sama, Hellfire Crucible muncul di belakangnya, serta portal neraka. Iblis-iblis mengalir keluar dari portal, memasuki wadah, yang meraung hidup dengan api yang semakin menekan kehendak pemecah pedang. Apa itu? Half Sage berseru saat melihat portal neraka. Sungai iblis-iblis mengalir keluar dari kedalaman ambang pintu kuno, beberapa di antaranya terbakar dengan cahaya perunggu, seperti magma yang bisa melelehkan batu. Itu adalah iblis-iblis perunggu dalam transformasi legendaris ke-8. Dan itu adalah Asura. Asura jauh lebih menakutkan daripada iblis-iblis perunggu. Lagi pula, satu Asura biasanya bernilai 10 iblis-iblis perunggu dengan level yang sama. Di neraka, para Asura dianggap sebagai pejuang terbaik, dan ahli seni bela diri, entitas yang merupakan pejuang pamungkas. Orang-orang di benua Kuik Fajar tahu betul bahwa jika seorang Asura dalam transformasi legendaris ke-8 tiba di tanah mereka, itu berarti bencana besar. Bahkan 10 ahli manusia di level yang sama, yang menggerakkan formasi mantra, tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah. Hanya minimal 2 atau 3 legendaris Never Dying yang mungkin bisa bergabung untuk membunuh satu. Ketika Asura melawan pembudidaya manusia, mereka dapat dengan mudah melampaui kesenjangan antara tingkat kultivasi. Namun sekarang,
Satu demi satu Asura menjadi tidak lebih dari bahan bakar pengorbanan bagi Yang Qi untuk mengendalikan pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Bahkan orang bijak hebat tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Pada saat ini, kulit kepala Half Sage terasa kesemutan begitu keras hingga rasanya bisa meledak kapan saja. Mau tak mau dia bertanya-tanya tipe orang seperti apa yang bisa memanggil Asura sekuat ini sebagai bahan bakar belaka. Yang adalah orang ini putra seorang suzerain dari neraka. Ini terasa luar biasa, pikir Yang Qi. Setiap inci dari daging dan darahnya bergetar dari proses tersebut, dan aura pembakaran para Asura mendorong energi sejati penguasa yang berdaulat ke tingkat yang baru. Lebih jauh lagi, menggunakan Asura sebagai bahan bakarnya mampu memunculkan pancaran dan cahaya sejati dari Legiun Dewa. Menurut legenda, di aula surga milik para dewa, ada beberapa lampu minyak yang benar-benar menggunakan lemak Asura sebagai bahan bakar. Mungkin pemecah pedang emas yang mendominasi surga sedang mendominasi, tetapi bagaimana mungkin itu bisa mendominasi seperti api Asura pengorbanan? Ketika roh bijak kuno di Mutiara Planar telah bertemu dengan energi sejati yang berdaulat Yang Qi, mereka telah merasakan berkah dari Legiun para dewa, dan telah bangkit dari kedalaman keputusasaan. Adapun kehendak pemecah pedang emas yang mendominasi surga, itu tidak bisa melakukan apa-apa selain mundur dalam menghadapi serangan ini. Bagaimanapun, energi sejati yang berdaulat Yang Qi jauh lebih kuat daripada sebelumnya ketika dia berangkat untuk memperbaiki kerusakan di surga. Mungkin jika Great Sage yang telah memalsukan senjata itu masih hidup, dia akan gagal. Bagaimanapun, Sage hebat itu akan merasakan apa yang terjadi dan ikut campur. Tetapi dengan orang itu telah lama binasa, Yang Qi adalah entitas yang unggul. Terlepas dari serangan gencar, kehendak Sage Agung kuno itu tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Namun, Yang Qi siap untuk itu. Tiba-tiba, benih iblis surga muncul dari dahinya dan memasuki pemecah pedang. WHIZZZ. Cahaya hijau zamrud keluar untuk membungkus cahaya keemasan pemecah pedang, menyebabkan simbol taiji hijau dan emas muncul. Masalah itu telah selesai. Yang Qi melambaikan tangannya untuk menyegelnya, dan kemudian mengirim energi sejatinya ke dalam pemecah pedang lagi. Pada titik ini, Swordbreaker sepenuhnya miliknya. Mencengkeramnya erat-erat, dia mengangkatnya ke udara. Ledakan, Swordbreaker menghantam domain pribadi Half Sage. Yang Qi memiliki banyak alat yang dia miliki. Dengan mengorbankan beberapa Asura, dia bisa dengan mudah mendapatkan kendali atas pemecah pedang emas yang mendominasi surga, dan dengan menggunakan benih iblis surga, itu adalah tugas yang sederhana untuk mengeluarkan keinginan kuat dari Great Sage yang ada di dalam senjata. Karena itu, dia bisa dengan bebas menggunakan Swordbreaker dengan cara apapun yang dia inginkan. Setelah mencap benda itu dengan jiwanya, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya, serta bijak di dalamnya. Maut Sage berasal dari darah intisari dari Great Sage, dan ditempa dengan energi vital. Dengan Sage Maut itu, kekuatan emas dan metalik dari Swordbreaker tidak akan pernah hilang. Gelombang sekecil apapun dari pemecah pedang mengirimkan lautan emas yang menjerit, dipenuhi dengan pantulan titik bijak emas. Kekuatan suci yang dipamerkan dapat menghancurkan apapun dari zaman paling kuno hingga yang paling modern. Tidak ada orang yang bisa mengambil alih komando kekuatan emas dalam pemecah pedang dengan santai seperti Yang Qi, tidak mengingat dia memiliki benih iblis surga. Benih itu telah diciptakan oleh Great Sage Shroud Heaven, dan dengan demikian mengandung sebagian dari wasiatnya, yang merupakan kutukan sempurna dari kehendak Sage dalam Swordbreaker. Faktanya, nanti, Yang Qi akan dapat meminjam kekuatan kehendak emas itu untuk menentang benih iblis surga, dan mudah-mudahan memaksa Tuan Muda Kain Kafan surga untuk menuai apa yang telah dia tabur sendiri. Pada akhirnya, dia membunuh 3 burung dengan 1 batu. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi menghancurkan pemecah pedang emas yang mendominasi surga ke dalam domain Half Sage. Akibatnya, domain itu bergetar, dan kemudian pecah. Sebelum Half Sage bisa melakukan apa saja, cahaya keemasan menghantamnya, menyebabkan robekan dan air mata menyebar di kulitnya. Sambil berteriak, dia jatuh kembali. Dan tanpa ragu, Yang Qi maju dan menyerangnya lagi. Ledakan, sejumlah besar cahaya keemasan bersinar, menyebabkan semua yang ada di area itu berubah warna menjadi keemasan. Gelombang emas menjadi laut emas, dan Yang Qi adalah dewa perang emas di dalam laut itu. Kemudian dia mengangkat pedang itu ke atas, menyebabkan lautan emas di bawahnya membentuk banyak gunung emas. BOOM. Setiap serangan mengirim gunung emas terbang ke depan untuk menabrak domain Warfare. Half Sage terbatuk seteguk darah, tidak mampu menahan pukulan pemecah pedang, dan gunung emas besar yang dikirimnya ke arahnya. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa memanggil gunung emas dari pemecah pedang emas yang mendominasi surga.
Teriak Half Sage. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan universal yang begitu kuat? Dan apakah Anda benar-benar akan menjadi musuh dari asosiasi asal roh? Saya memberi Anda pelajaran karena, pertama Anda tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Yang Qi menghancurkan pemecah pedang ke dalam domain pribadi lagi, menyebabkan Half Sage bergetar sampai ke tulangnya. Kedua, Anda merusak reputasi sekte Anda. Pukulan berikutnya ke domain menjatuhkan Half Sage ke tanah, di mana dia batuk beberapa suap darah. Murid dari asosiasi asal roh, perhatikan perintahku. Aktifkan jimat darurat Anda dan panggil ahli top untuk menangani penyusup ini. Tetua utama Great Sage harus keluar dari pengasingan dan memberinya pelajaran. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran asap ke langit, yang kemudian meledak, menciptakan gambar berlumuran darah dari seseorang yang diserang dengan kejam. Yang Qi mendengus dingin. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Saya pikir orang-orang dari asosiasi asal roh masuk akal, itulah sebabnya saya tidak membunuh Anda. Dan sekarang Anda ingin memanggil sekelompok ahli untuk mengeroyok saya. Kamu delusi. Tiba-tiba, sayap malaikat Yang Qi terbentang lagi. Pada titik ini, sejumlah suara bisa terdengar dari kejauhan. Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja? Neraka yang aneh. Kembali ke sini, monster. Jika kami melepaskanmu, asosiasi asal roh kami akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan ada serangan tinju yang merobek udara menuju Yang Qi. Namun, saat itulah Yang Qi menghilang tanpa jejak. Dari orang-orang yang hadir, tidak ada yang benar-benar yakin arah mana yang dia ambil. Dia tidak meninggalkan fluktuasi spasial, hampir seolah-olah dia telah berteleportasi. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah mencapai pencerahan tertentu mengenai hukum magis ruang angkasa. Bahkan Godfist Superluminusku tidak bisa mengenainya seberapa cepat dia. Hampir pada saat yang sama ketika Yang Qi menghilang, seorang pria muda muncul, mengenakan pakaian seputih salju. Dia tampak sangat anggun dan santai, bahkan mungkin malas. Namun, dia jelas jauh lebih kuat dari Half Sage. Bahkan ketika dia melayang di sana, tampaknya memeriksa hukum alam ruang di sekitarnya, individu kuat lainnya tiba, termasuk legendaris yang tidak pernah mati dan orang bijak setengah. Setelah melihat pemuda berbaju putih, Half Sage yang baru saja dikalahkan dalam pertempuran terbang dan berkata, Kakak Ni. Orang itu mengalahkanku, tapi dia hanya dalam transformasi legendaris ketiga. Saya bisa merasakan saat dia melarikan diri bahwa tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, jawab pemuda berbaju putih itu. Namun, dia berdetak dengan kekuatan universal. Tampaknya bagi saya bahwa energinya yang sebenarnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Dia pasti dari pesawat yang lebih tinggi. Menurut informasi terbaru yang kami miliki di benua gempa fajar, alam semesta dibagi menjadi 9 peringkat. Benua gempa fajar kami hanya peringkat kedua, jadi saya berani memastikan bahwa ahli ini berasal dari pesawat peringkat ketiga, mungkin paling banyak keempat atau kelima. Namun, saya masih yakin bahwa saya bisa membunuhnya. Kakak Ni, apakah kamu baru saja mengunci auranya? Semua orang di daerah itu jelas menghormati Kakak Ni ini, sampai ke tulang mereka. Dalam beberapa hal, itu mirip dengan cara orang-orang di Institut Demi Immortal memperlakukan putra mahkota. Betul sekali. Godfist Superluminusku berhasil mendapatkan beberapa energi vital yang dia tinggalkan saat dia melarikan diri. Aku pasti bisa melacaknya, dan aku tidak akan kembali tanpa pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Melambaikan tangannya, dia menarik Jin Zenyun ke arahnya dari bawah. Kamu sampah. Memberi Anda pemecah pedang emas yang mendominasi surga jelas-jelas memberikan mutiara sebelum babi. Jika ayahmu bukan tetua utama, aku pasti akan mengeksekusimu di sini dan sekarang. Jin Zenyun bahkan tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Abaikan, kata pemuda berpakaian putih itu, melemparkan Jin Zenyun ke bawah untuk menabrak tanah di bawah. Setelah itu, dia mengambil langkah maju dan membuka celah spasial. Hati-hati, Kakak Ni. Saya akan baik-baik saja. Selama dia bukan Sage hebat, aku bisa menangkapnya. Dan kita semua tahu dia hanya dalam transformasi legendaris ketiga. Jika tersiar kabar tentang apa yang baru saja terjadi di sini, kami akan menjadi bahan tertawaan. Selain itu, saya sudah lama ingin melawan seseorang dari pesawat yang lebih tinggi. Mungkin aku akan mengubahnya menjadi dewa kedua yang baru lahir untuk diriku sendiri. Inkarnasi di luar tubuh. Menguap malas, pemuda itu menghilang. Ini benar-benar terasa luar biasa. Dengan sayap malaikatnya, Yang Qi dapat bergerak begitu cepat sehingga bahkan seorang Sage Agung pun tidak dapat dengan mudah menangkapnya. Dan sekarang dia memiliki kombinasi pagoda Kaisar Agung dan pemecah pedang emas yang mendominasi surga,
dia cukup kuat untuk benar-benar memaksa setengah sage untuk batuk darah dalam pertarungan. Kekuatan ofensif dari Swordbreaker melampaui pagoda Kaisar Agung yang tidak diragukan lagi, bahkan orang bijak hebat akan haus memiliki senjata seperti itu yang mereka miliki. Kembali ke 4 institut di benua kaya subur, itu adalah sesuatu yang bisa menjadi senjata khas seorang kanselir. Namun, yang paling menyenangkan Yang Qi adalah dia sekarang bisa menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk merasakan arah umum dari benua kaya subur. Faktanya, dengan koordinat spasial yang benar, mungkin saja dia langsung menuju ke sana sendiri. Putra Mahkota, Anda hanya menunggu. Aku datang untuk membunuhmu. Yang Qi merasa sangat senang. Dengan pemecah pedang emas yang mendominasi surga, dia benar-benar melampaui harapannya setelah mencapai transformasi ruang void. Sekarang, dia cukup yakin bahwa jika dia melawan Putra Mahkota sebagai setengah sage, dia tidak akan dikalahkan dengan sekali pandang. Yang paling mengejutkan, hanya 1 tahun telah berlalu. Setelah hanya 1 tahun, dia cukup kuat untuk bersaing dengan Putra Mahkota. Meskipun dia mungkin tidak bisa membunuhnya, dia setidaknya cukup kuat untuk melawannya. Dan mengingat Putra Mahkota masih mengalami cedera, mungkin untuk mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Selain itu, sekarang dia berada di transformasi ruang void, mencapai transformasi 5 fase dan transformasi yin yang seharusnya tidak terlalu sulit sama sekali. Transformasi 5 fase adalah tentang menyerap energi intisari dari 5 fase dari dalam kekosongan itu sendiri, dan menggunakannya untuk mengisi lautan energi seseorang. Untungnya, Yang Qi telah mendapat manfaat dari harta 5 fase Tuan Muda Kain Kafan Surga, lampu Sky Spirit, kapak belati Razor Gold, pasir naga kuning, air singularitas, dan tembak mulberry. Harta karun itu memiliki hubungan spasial yang dibangun di dalamnya yang dapat dia gunakan untuk menyerap energi 5 fase jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang, yang dia butuhkan hanyalah batu roh yang cukup, lebih disukai, varietas tingkat bijaksana. Setelah transformasi 5 fase adalah transformasi yin-yang, dan jika dia melewati itu, dia akan berada di transformasi domain pribadi, di mana pada saat itu dia akhirnya dapat memanfaatkan surga Legiun Dewa. Pada saat itu, selama Putra Mahkota bukanlah seorang sage hebat, dia pasti bisa membunuhnya. Faktanya, masih mungkin untuk membawanya keluar sebagai sage hebat. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman dengan domain yang berbeda, Yang Qi sekarang menyadari betapa menakutkannya God Legion Paradise. Itu adalah tanah murni milik Legiun para dewa, dan oleh karena itu, begitu terbentuk, hampir mustahil untuk dihancurkan. Itu akan mampu menyerap hampir semua serangan, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang bisa dia gunakan. Akhirnya, dia datang untuk menetap di puncak gunung yang jauh dari asosiasi asal roh, di bagian benua Kuik Fajar yang sama sekali berbeda. Dengan pagoda Kaisar Agung, dan koordinat spasial ke benua kaya subur, saya bisa pulang kapan saja saya mau. Namun, saya akan membutuhkan banyak kekuatan dan batu roh terlebih dahulu. Sayangnya, dia tidak akrab dengan benua gempa fajar, dan tidak tahu kemana harus pergi untuk menukar inti iblis dengan batu roh. Mungkin yang terbaik adalah melihat-lihat dulu. Apapun situasinya, jika Anda menginginkan sumber kekuatan yang stabil dan konsisten, Anda selalu dapat mengandalkan batu roh. Yang Qi memiliki koordinat spasial untuk kembali ke benua kaya subur, tetapi menggunakannya akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar, dan dengan demikian, ia membutuhkan batu roh. Untungnya, batu roh berlimpah di benua Kuik Fajar. Dan dia memiliki banyak inti iblis untuk ditukar dengan mereka. Dia hanya bisa berharap bahwa situasinya tidak akan seperti benua barat, di mana penghinaan terbuka ditunjukkan kepada orang-orang dari benua kaya subur. Meskipun benua barat dikenal dengan tambang batu rohnya, jika dibandingkan dengan benua Kuik Fajar, cadangan mereka sangat kecil. Saat ini, Yang Qi berdiri di puncak gunung, memandang ke kejauhan, di mana konvergensi energi roh yang melonjak tampaknya menunjukkan bahwa sejumlah besar orang berkumpul. Mengirim badai psikisnya ke ruang waktu, dia segera melihat kota yang luas beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Itu adalah kota yang jauh lebih besar dari Silvermoon, dan juga lebih makmur. Sepertinya semacam pusat perdagangan. Aku harus pergi memeriksanya. Namun, dia telah belajar dari pengalamannya sebelumnya, dan alih-alih hanya melenggang ke kota, dia pertama-tama duduk bersila dan berusaha mengubah penampilannya. Mempertimbangkan levelnya, mudah baginya untuk menggunakan energi sejati untuk mengganti pakaian dan fitur wajahnya. Bahkan, dia bisa mengubah tubuhnya secara umum. Tak lama kemudian, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, bahkan sampai ke temperamen dan tingkah lakunya. Seseorang dari benua Kuik Fajar dan seseorang dari benua kaya subur dapat mengubah fitur wajah mereka,
fisik umum, dan bahkan pakaian mereka menyerupai seseorang dari lokasi lain. Namun, dalam hal temperamen dan tingkah laku mereka, pepatah lama masih berlaku di tanah dan perairan ini, orang-orang itu unik. Karena itu, akan mudah bagi orang-orang dari satu negeri untuk melihat orang asing dari negeri lain. Namun, kekuatan God Mammoth penghancur neraka begitu ajaib sehingga bahkan bisa mengubah perilaku dan temperamen Yangki. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menuju ke kota dan berbaur dengan kerumunan menuju gerbang. Semua orang yang dia lihat adalah seorang kultivator seni energi. Bahkan rakyat jelata memiliki basis kultivasi di fase ke-8 atau ke-9 dari tingkat seni energi. Dan Liveseyzer ada di mana-mana. Bahkan ada beberapa legendaris di sana-sini. Di benua kaya subur dan bahkan benua barat, legendaris relatif jarang, dan bahkan di kota-kota besar, orang akan menjulurkan lehernya untuk melihat mereka sekilas. Di sini, di benua Kuik Fajar, mereka dianggap seperti bangsawan, tetapi pada saat yang sama, tidak jarang. Bahkan di zaman kuno, legendaris disebut pejuang energi, dan dianggap memiliki status tinggi. Karena itu, tidak mengherankan bahwa bahkan para legendaris di benua Gempa Fajar berjalan dengan ekspresi angkuh di wajah mereka. Saat dia melewati parit yang mengelilingi kota, Yangki melihat ke bawah dan sesekali melihat kilatan sisik rupanya, ada ular naga di parit. Adapun tembok kota, mereka diukir dengan naga dan burung vermilion yang tak terhitung jumlahnya, yang menjadi inspirasi nama kota. Struktur tertinggi di kota memiliki plakat dengan 3 karakter tertulis di atasnya, dalam naskah kuno Yorewild. Tentu saja, benua kaya subur, benua barat, dan benua Kuik Fajar pernah menjadi bagian dari benua alam liar purba. Karena naskah yang digunakan di benua Yorewild masih digunakan di benua besar yang pernah menjadi bagiannya, Yangki telah mempelajarinya di Demi Immortal Institute. Kota Naga Vermilion. Akhirnya, dia mencapai gerbang utama kota, di mana dia membayar pajak batu roh sebelum masuk. Saat ini, persediaannya hanya terdiri dari varietas rendah, menengah, dan tinggi yang dia ambil dari Silvermoon. Setelah memasuki kota, dia memilih seorang kultivator di Tertiary Liveseying. Hei, kakak, apakah kamu tahu di mana aku bisa menukar inti iblis dengan batu roh? Dari penampilan pria itu, dia tampak seperti mahasiswa baru dari beberapa sekte, dan dia membawa dirinya dengan sangat hati-hati. Di benua kaya subur, Liveseyzer Tertiary akan menjadi individu yang harus diperhitungkan hampir kemanapun dia pergi, tetapi di benua Kuik Fajar, dia bukan siapa-siapa. Kakau sedang berbicara denganku, senior kultivator tergagap, segera terintimidasi oleh aura kuat Yangki. Menggigil, dia melanjutkan, tempat terbaik untuk berbisnis di Vermilion Dragon City adalah di Greenwild Mansion. Mereka membeli dan menjual segala sesuatu di sana. Anda pasti bisa menukar inti iblis dengan beberapa batu roh yang sangat bagus. Itu ke arah itu. Dia menunjuk. Jadi begitu. Terima kasih banyak. Melemparkan beberapa batu roh bermutu tinggi sebagai tip, Yangki berbalik dan menuju ke Greenwild Mansion. Akhirnya, dia mencapai ujung jalan tertentu di mana sebuah bangunan besar berdiri, memancarkan aura seperti Yorewild kuno. Sebenarnya ada etalase dan aula yang tak terhitung jumlahnya di struktur, serta menara yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Dan tentu saja, orang-orang mengalir masuk dan keluar terus-menerus saat mereka melakukan bisnis. Segala sesuatu yang bisa dibayangkan sedang dijual, dari harta magis, hingga bahan bangunan, senjata, pil obat, buku dan gulungan, dan bahkan labu botol yang diisi dengan semua jenis energi sejati. Adapun bisnis inti iblis, tampaknya menjadi booming lebih dari apapun. Yangki bahkan melihat beberapa legendaris menjual inti iblis-iblis untuk mendapatkan batu roh kelas kerajaan dan kekaisaran. Saat dia mencoba memasuki lokasi, seorang pageboy Liveseyzer mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. Tuan, ini adalah pasar inti iblis di sini di Greenwild Mansion. Apakah Anda di sini untuk bertukar inti iblis? Itu benar, kata Yangki sambil mengangguk. Berapa tarifnya? Tolong ikut denganku. Saya akan membawa Anda ke penilai resmi, yang dapat menentukan kualitas inti yang ingin Anda perdagangkan, dan menetapkan harga yang adil untuk Anda. Pageboy ini berbicara dengan cukup lancar, dan menjaga wajahnya tetap tanpa ekspresi. Jelas, dia sangat berpengalaman dalam berurusan dengan pelanggan. Tanpa gembar-gembor lebih lanjut, dia membawa Yangki ke konter penjualan tertentu. Duduk di belakangnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang, dan mata yang berkilauan tajam. Dia adalah seorang legendaris, dan dalam transformasi kelima. Mempertimbangkan bahwa dia memahami transformasi dari kelima fase dan yin dan yang, jelas bahwa dia memenuhi syarat untuk memahami cara kerja energi vital. Bagi lelaki tua itu,
Yang Qi tidak lebih dari legendaris ruang void, dan dengan demikian, dia tidak merasa perlu untuk bersikap sopan. Baiklah nak, katanya, serahkan inti iblis yang ingin kamu nilai. Yang Qi mengeluarkan inti iblis berwarna merah darah, berdenyut dengan begitu banyak semangat pertempuran sehingga seluruh area tiba-tiba tampak seperti medan perang untuk surah. Orang tua itu tertembak berdiri. Inti iblis Asura. Ketika orang lain di daerah itu mendengar seruan si penilai, mereka melihat dengan kaget iri. Apa inti iblis Asura? Siapa yang mengeluarkan sesuatu seperti itu? Apa tingkat itu? Jangan bilang itu legendaris. Iya benar, Asura terlahir sebagai legendaris. Bahkan bayi Asura puluhan kali lebih kuat dari legendaris bentuk darah manusia. Inti iblis seperti itu sangat cocok untuk ditambahkan ke senjata yang kuat atau formasi mantra yang mematikan. Faktanya, Anda bahkan dapat menggunakannya untuk menciptakan dewa-dewa prajurit yang baru lahir. Tingkat apa inti iblis itu? Inti iblis Asura hampir tak ternilai harganya. Menggosok kedua tangannya, penilai berkata, biarkan aku melihatnya, nak. Yang Qi menjentikkan tangannya, mengirim inti iblis terbang di atas seberkas cahaya. Orang tua itu menangkapnya dan mulai mempelajarinya, bahkan mengeluarkan cermin dan menggunakan cahaya yang dipantulkan untuk menentukan level inti. Kemudian, dia menusuk jarinya dan membiarkan setetes darah jatuh ke intinya. Gemuruh. Suara gemuruh-gemuruh bergema saat darah menguap dan berubah menjadi dewa perang Asura, makhluk yang serangan paling kasualnya bisa menghancurkan kekosongan dan memanggil masa cahaya bintang. Transformasi legendaris ke-8 inti iblis ini berasal dari Asura bintang astral. Terlihat sangat serius, lelaki tua itu meletakkan inti iblis di atas meja. Dari mana kamu mendapatkan inti iblis ini, nak? Yang Qi mengangkat alis. Apakah Greenwild Mansion memerlukan sertifikat asal atau semacamnya? Bukan itu, jawab lelaki tua itu. Sepertinya bagi saya bahwa Anda tidak memiliki basis kultivasi yang diperlukan untuk membunuh Asura bintang astral. Yang mengatakan, Anda tidak perlu mengungkapkan informasi jika Anda tidak mau. Itu aturan di sini di Greenwild Mansion. Bagaimanapun, inti iblis ini adalah hal yang luar biasa. Berapa banyak yang Anda inginkan untuk itu? Saya pikir Anda orang yang berspesialisasi dalam menilai hal-hal seperti ini, kata Yang Qi dengan dingin. Berapa nilainya? Kamu benar, kami memang menghususkan diri dalam penilaian. Tapi inti ini terlalu berharga. Kami perlu menegosiasikan harga yang Anda senangi. Dia menjilat bibirnya. Ini bukan tempat untuk diskusi seperti ini. Tolong, naik ke atas bersamaku. Di bawah mata semua yang hadir, lelaki tua itu memimpin Yang Qi menaiki tangga. Terlihat kesedihan, kecemburuan, dan kecemburuan. Bahkan ada beberapa ahli yang mempertimbangkan untuk mencoba merebut intinya. Namun, pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang berani menimbulkan masalah di Greenwild Mansion. Bagaimanapun, itu adalah organisasi yang kuat, dengan ahli top sebanyak langit memiliki awan. Siapapun yang menyebabkan masalah akan berakhir mati. Bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang menguasai seluruh mansion adalah seorang sage agung. Yang Qi mengikuti penilai tua di lantai atas, ke dimensi yang lebih besar dari bawah, dan sangat tenang dan damai. Akhirnya, mereka mencapai meja, tempat Yang Qi duduk. Penilai pergi, dan Pageboy bergegas dengan piring perak untuk memakai inti iblis. Yang Qi tetap tanpa ekspresi, tetapi di dalam dia merenung bahwa dia sebenarnya mulai menyukai Greenwild Mansion ini. Tak lama kemudian, teh disajikan, serta berbagai buah dan melon. Akhirnya, penilai tua itu kembali dengan seorang pria yang lebih muda. Hampir seketika, aura pendatang baru ini menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar. Dia adalah setengah sage, dan dari cara penilai tua itu membungkuk dan menggores di hadapannya, jelas dia sangat penting. Dia jelas berada dalam posisi kepemimpinan di Greenwild Mansion. Tentu saja, Yang Qi baru saja memukuli half sage, dan karena itu, tidak terganggu sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak berdiri sesuai protokol. Sebaliknya, dia sedikit mengangguk. Fakta bahwa Yang Qi tidak berdiri menyebabkan kedipan ketidaksenangan melewati mata pria itu. Saya menjalankan cabang Vermilion Dragon dari Greenwild Mansion, katanya. Kamu bisa memanggilku pengawas Redwood. Dengan itu, dia menarik kursi dan duduk. Teman, apakah Anda keberatan memberitahu saya organisasi apa yang Anda wakili? Greenwild Mansion kami memiliki hubungan dengan banyak kelompok kuat, dan jika Anda berasal dari salah satu dari mereka, kami dapat memberi Anda kesepakatan yang jauh lebih baik. Saya hanya seorang kultivator nakal, jawab Yang Qi. Saya senang berbisnis dengan Anda tanpa hak istimewa apapun. Selama harganya masuk akal, saya senang berpisah dengan beberapa inti iblis. Dengan itu,
Dia melambaikan tangannya, dan inti iblis Asura lainnya muncul, yang ini memancarkan kekuatan transformasi legendaris ke-8. Apa penilai berseru, tampak tercengang. Bahkan Redwood pengawas setengah sage harus menekan keinginan untuk bangkit. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?